Hello everyone, welcome back to our English lesson. Today we are going to learn about passive voice. Passive voice if kalian bisa menggunakan passive voice jika you don't want to say, kamu tidak ingin mengatakan who or what did the action. Kalian tidak mau mengatakan siapa atau apa yang melakukan aktivitas tersebut. Or you don't know who did the action. Kalian tidak tahu siapa yang melakukan aktivitas tersebut. Atau the object is the most important, atau objeknya adalah yang paling penting. Jadi tidak perlu mengetahui siapa yang melakukan aktivitas tersebut. Passive voice dalam bahasa Indonesia berarti di atau ter. Sebelum kita belajar untuk menyusun kalimat pasif, perlu kita ulangi bentuk-bentuk kalimat kata kerja, yaitu ada yang regular, yang perubahannya itu teratur seperti ini. Untuk verb 1 yang biasa digunakan untuk present tense atau kegiatan yang berulang. Kemudian adalah verb to atau untuk kalimat past tense yang digunakan untuk kalimat lampau. Kemudian verb 3 atau past participle untuk kalimat served, untuk kalimat yang sudah selesai dilaksanakan, atau juga untuk kalimat pasif. Jadi kita nanti menggunakan past participle atau verb 3 ini untuk membentuk kalimat pasif. Ini yang beraturan wrapped, membungkus menjadi wrapped, dan wrapped, steam, mengukus menjadi steamed, dan steam verb ketiganya seperti itu. Jadi tinggal menambahkan ed di belakang kata kerja. Ada juga irregular. Irregular tidak beraturan. Jadi kata kerjanya perubahannya tidak beraturan. Contohnya seperti ini. Untuk verb satunya make, membuat menjadi made. Kemudian verb ketiganya juga made. Kemudian find, menemukan menjadi found. Kalau menemukannya sudah kemarin atau tadi, kemudian found sudah menemukan atau ditemukan. Wear, memakai menjadi wore. Kalau memakainya sudah tadi atau kemarin, kemudian worn sudah memakai atau dipakai. Kemudian bear, melahirkan, bore, melahirkannya sudah tadi atau kemarin. Kemudian yang born itu dilahirkan atau sudah melahirkan. Kemudian give, memberi, gave, memberi atau memberinya sudah lampau. Kemudian given, diberi atau sudah memberi. Oke, learn now how to construct passive voice. Bagaimana kita membentuk passive voice. The people makes satay or sate from chicken, beef, or lamb. Orang-orang membuat sate atau sate from chicken, ayam, beef, daging sapi, or lamb atau daging kambing. Satay or sate is made of chicken, beef, or lamb. Jadi sate dibuat dari ayam, daging sapi, atau daging kambing. Makes, membuat, menjadi is made, dibuat. Karena hanya satu, maka to be-nya adalah is. Kemudian make-nya dirubah menjadi verb ketiganya, yaitu made. Contoh, people marinates some small pieces of meat in spicy soy sauce. Orang-orang merendam potongan-potongan kecil daging dalam saus yang berbumbu spicy atau pedas. Kemudian ini jika dirubah menjadi kalimat pasif, small pieces of meat, daging-daging yang potongan kecil, are marinated, direndam menjadi are marinated. Jadi marinated ini verbnya dirubah menjadi marinated, kemudian ditambahkan be. Karena small pieces lebih dari satu, maka to be-nya menjadi are. Are marinated by people, oleh orang-orang. Ini boleh disebutkan, boleh juga tidak, karena subjeknya ini tidak terlalu penting siapa yang merendam ya. Jadi
Potongan-potongan kecil daging direndam oleh orang-orang dalam kecap berbumbu. Someone grills the satay over very hot charcoal. Seseorang memanggang sate di atas bara yang sangat panas. Sate is grilled, dipanggang oleh seseorang di atas bara yang sangat panas. Jadi grills memanggang menjadi is grilled, dipanggang. Someone serve sate with peanut sauce. Seseorang menyajikan sate dengan saus kacang. Serve, sate is served, disajikan with peanut sauce, dengan bumbu kacang atau dengan saus kacang oleh seseorang, by someone. Serve ini menjadi is served. Be kemudian serve-nya dirubah menjadi verb ketiga served. Lemper is made of steamed glutinous rice. Lemper dibuat dari ketan yang steamed, yang dikukus. It is filled, dia diisi with chicken or beef filling, dengan isian ayam atau daging sapi. Each piece, masing-masing potongan, is wrapped, dibungkus, jadi wrap menjadi kata verb ketiga, jadi wrapped with banana leaves, dengan daun pisang. Masing-masing potongan dibungkus dengan daun pisang. Pempek is deep fried. Pempek digoreng. Jadi dari deep fry menjadi deep fried ditambah is. Deep fried, digoreng. Kemudian pempek is served with sauce called cuko. Pempek disajikan dengan saus yang disebut cuko. This beautiful cloth is called ulos. Kain yang cantik ini disebut ulos. It is worn, ini dipakai to cover both shoulders, untuk menutup kedua bahu. Dipakai, jadi wear, verb satunya kemudian menjadi is worn. Verb ketiga dari wear adalah worn, jadi worn, is worn. Papua has special traditional bag called noken. Papua mempunyai tas tradisional yang istimewa disebut noken. It is hung on the head to carry many things. Dia digantungkan di kepala untuk membawa banyak barang. Sasando, alat musik tradisional Nusa Tenggara, has many strings, mempunyai banyak tali. They are, tali-talinya ini karena banyak digantikan dengan they are stretched from top to the bottom. They are stretched, karena banyak talinya maka be-nya menjadi are, ditambah verb ketiganya stretched, from top to the bottom, dari atas sampai bawah, of a tube made of wooden piece, dalam sebuah tuba yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Angklung is usually played in groups. Angklung dimainkan, play ditambah ed yang menjadi dimainkan dalam beberapa groups. They are used to play. Mereka digunakan untuk memainkan not only traditional but also modern music. Tidak hanya musik tradisional tapi juga musik modern. Baik, mari kita membuat summary. Untuk kalimat pasif, jika subjeknya hanya satu, maka be-nya adalah is. Untuk kalimat present, kemudian ditambah verb ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan sisa dari kalimat itu. Kemudian untuk jika subjeknya lebih dari satu, maka be-nya adalah are, ditambah kata kerja bentuk ketiga, dan dari sisa kalimat itu. Okay, thank you for today. If you have question, you can ask me. See you.